أما بعد فإن أصدق الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Id rahimahullah, hari ini dan Rabbil Alamin kita umat muslim merayakan hari raya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, inna likulli ummatin 'aidan." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki hari raya. Wa hadza 'aiduna, dan ini adalah hari raya kami. Hari raya apa yang dimaksud itu? Dalam riwayat lain disebutkan tentang hari raya umat muslim tersebut. Dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali di Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima, sedangkan ketika itu penduduk Madinah sudah memiliki 2 hari yang mereka biasa rayakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menanyakan kepada para sahabat, ma hadzani yauman, 2 hari apakah itu? Faqalu, lalu para sahabat menjawab, kunna nal'abun fihima fil jahiliyah. Dulu kami wahai Rasul merayakan 2 hari tersebut untuk bersenang-senang di masa zaman jahiliyah. Maka lalu Rasul mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengganti 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih agung, lebih baik dari 2 hari tersebut. Yaumal Fitri wa Yauman Nahar, yaitu Allah menggantinya dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira. Jamaah salat Id rahimahullah, Idul Adha disebut pula Idul Kurban karena pada hari raya Idul Adha terdapat pensyariatan ibadah kurban. Umur ibadah kurban itu setua dengan sejarah manusia, karena Allah memerintahkan ibadah kurban itu sejak generasi pertama manusia diciptakan oleh Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban kepada 2 anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ada kurban yang diterima, ada juga kurban yang tertolak. Kurban yang diterima adalah kurbannya Habil yang berkurban dengan seekor domba, dan yang tertolak itu kurbannya Qabil yang berkurban dengan hasil panennya, sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kisah tentang 2 anak Nabi Adam dengan cerita yang benar. إذ تقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر.
ketika mereka berdua berkurban, fatuqubila min ahadihima, tetapi yang diterima itu adalah satu kurban, walam yutaqabbal min al-akhar, dan kurban yang lain tidak diterima oleh Allah. Qala la'aqtulunna, berkatalah Qabil, sungguh aku akan membunuhmu. Qala, lalu berkatalah Habil, innama yataqabbalu minal muttaqin, hanyalah kurban yang Allah terima itu adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Jangan Ibrahim, generasi selanjutnya yang Allah perintahkan untuk berkorban itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dikurbankan adalah anaknya sendiri, yaitu Ismail. Sebagaimana dalam ayat falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail telah mencapai usia yang cukup, qala ya bunayya inni ara fil manam, berkata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku, anni azbahka, aku menyembelihmu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya, fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Qala ya abatif al-matubman, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang-orang yang termasuk sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail, tiba-tiba datang suara, wa nadainahu ayya Ibrahim, terdengarlah suara, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya yang demikian itulah kami akan balas bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adzim, dan kami tebus Ismail dengan bidibhin adzim, dengan sembelihan yang besar. Dalam kitab tafsir Katsir disebutkan lafaz bidibhin adzim, sembelihan yang besar, itu maksudnya adalah Nabi Ismail ditebus oleh Allah dengan domba laki-laki yang gemuk yang berwarna putih. Jamaah salat Id rahimahullah. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, yaitu Allah memerintahkan kepada Bani Israil, umatnya Nabi Musa, untuk berkurban dengan sapi betina. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa, lalu menjawablah Bani Israil, apakah engkau menjadikan kami olok-olok? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, berkatalah Musa, aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimahullah. Kisah-kisah tentang hamba Allah yang melaksanakan ibadah kurban
yang sudah diceritakan dalam Al-Quran tersebut menjadi bukti bahwasanya seseorang betul-betul mengaktualisasikan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk, dalam sarana ibadah kurban yang telah mereka lakukan. Dan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan berfaedah jika tidak melaksanakan ibadah. Dan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat itu adalah ibadah sholat. Walau ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah pertama kali yang ditanya oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in shalahat shalaha sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, maka baik pula amalnya yang baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Dan jika sholatnya itu rusak, maka rusak semua amalnya yang baik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya bahwasanya melaksanakan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya melaksanakan sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Berkaitan dengan pelaksanaan sholat dengan khusyuk ini, Rasul pernah menceritakan tentang seseorang yang sholat 60 tahun tetapi satu pun sholatnya tidak diterima. Rasul menceritakan, inna rajul, sesungguhnya dulu ada seorang laki-laki, la yusalli sittina sanatan, yang orang itu sholat selama 60 tahun, ma tuqbalu lahu sholatuh, tetapi sholatnya satu pun tidak diterima selama 60 tahun itu. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Kadang-kala ia menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Kadang-kala ia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi orang tersebut tidak diterima sholatnya karena rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Artinya ia laksanakan rukuk dan sujud itu dengan cepat, dan hal itu akan menutupi seseorang dari melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jamaah sholat Id rahimahumullah, selain menjaga sholatnya, seseorang yang ingin aqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ia harus meniatkan ibadah tersebut hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya. Karena kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan niat selain Allah, maka ia telah melaksanakan syirik. Seorang yang ibadahnya tercampur dengan syirik, menyekutukan Allah, maka amalnya akan terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan yang mereka kerjakan. Bahkan tidak hanya amal yang terhapus, pada tingkatan tertentu, jika seseorang melaksanakan syirik akbar, syirik besar, maka agamanya juga tergadai. Rasulullah pernah mencontohkan kepada para sahabat, seseorang masuk surga dan neraka hanya gara-gara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kecil, yaitu lalat. Rasul bercerita bahwa rajulani ala qaumun lahum salam. Pernah dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang kaum itu menyembah kepada berhala. La yujawizu ahadun, tidak boleh seorang pun melewati berhala tersebut hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai ia berkorban kepada berhala tersebut dengan sesuatu. Qalu li ahlihima, lalu berkatalah penyembah berhala tersebut kepada salah satu dari
kurbankanlah olehmu. Qala, kalau orang ini mengatakan, laisa indi uqri, saya tidak punya sesuatu apapun untuk aku kurbankan. Qalu, lalu berkatalah mereka, qurri walau dubaban, kurbankanlah meskipun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, lalu orang ini mengorbankan lalat untuk berhala tersebut. Fakhallu sabilahu, ia boleh melewati jalan tersebut, ia boleh melewati berhala tersebut. Pada kolanda, tetapi orang ini masuk neraka. Qalu lil akhar, berkatalah mereka kepada orang yang satu lagi, qurri, kurbankanlah olehmu. Qala, orang ini menjawab, ma kuntu liqurri li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla, aku tidak mau mengorbankan dengan sesuatu apapun selain Allah azza wa jalla. Lalu mereka marah, fadharab unuqahum, marah dan mereka memenggal leher orang yang tidak mau berkorban kepada berhala tersebut. Fadakhala al-jannah, tetapi orang ini masuk surga. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, melalui forum ini izinkan khotib mengingatkan tentang perlunya memurnikan niat kita ikhlas karena Allah, memurnikan niat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah termasuk ibadah yang disyariatkan di hari raya Idul Adha ini, yaitu memurnikan niat kita untuk menyembelih hewan kurban. Niat lillahi ta'ala, karena Allah, bukan niat untuk mencari popularitas, mencari pujian agar orang-orang menandai kita sebagai orang kaya, orang yang dermawan. Karena sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu bukan daging yang kita sembelih, tapi Allah menerima kita itu terkait dengan ketakwaan kita dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah kurban. La yanalallaha duhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging sembelihan, tidak pula sampai kepada Allah darah yang mengalir dari sembelihan tersebut. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang 3 manusia pertama yang ditanya oleh Allah di hari akhirat. 3 manusia ini sayangnya mereka dihisab lebih dulu, ditanya lebih dulu, tapi lebih dulu masuk neraka. Rasul menceritakan, inna awwalan nasi yud'a yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia pertama yang ditanya oleh Allah di hari kiamat itu adalah rajulun mustushhida, seseorang yang meninggalnya karena syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, lalu kemudian didatangkan nikmat-nikmat yang dulu pernah dia rasakan, fa'arafaha, lalu ia mengakui kalau ia telah menikmati nikmat-nikmat tersebut. Qala fama 'amilta fiha, lalu Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Qala, lalu orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, aku gunakan nikmat-nikmat tersebut ya Allah untuk berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta, tetapi Allah mengatakan engkau berdusta. Walakinnaka qatalta bi ayyuqala jari'un, tetapi sebenarnya kamu berperang itu bukan untukku, tetapi agar kamu dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang pemberani. Lalu dilemparlah orang ini ke dalam neraka. Kemudian dipanggillah orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, orang ini mempelajari ilmu
dia pandai membaca Al-Quran, fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, didatangkan nikmat-nikmatnya, fa'araf, yang mengakui kalau dulu pernah merasakan nikmat-nikmat tersebut. Apa amilta fiha? Lalu Allah bertanya, untuk apa kau butuhkan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini menjawab, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku gunakan nikmat-nikmat itu ya Allah untuk mempelajari ilmu, dan aku gunakan untuk mengajarkan ilmu tersebut, dan aku gunakan untuk membaca Quran karenamu. Tapi lagi-lagi Allah mengatakan engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma li ayyuqala 'alim. Kamu mengerjakan itu semua agar dikatakan oleh orang-orang bahwasanya kamu adalah seorang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'tal Qur'an li ayyuqala qari, dan engkau pandai membaca Quran itu supaya orang-orang memujimu sebagai qari, sebagai seorang yang pintar baca Quran. Lalu orang yang kedua tersebut dilemparkan ke neraka. Lalu orang yang ketiga, wa rajulun wasallallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Orang yang ketiga ini diberi Allah keluasan harta. Lalu kemudian ditanyakan oleh Allah, untuk apa engkau gunakan harta tersebut? Ia menjawab, aku gunakan harta tersebut untuk yang engkau cintai Allah, yaitu berinfak di jalan-Mu. Tadi kemudian Allah menyatakan lagi bahwasanya orang ini telah berdusta. Walakinnaka fa'alta li ayyuqala jawad. Bahwasanya engkau melaksanakan itu supaya dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Lalu orang yang ketiga sama, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 3 manusia pertama yang ditanya oleh Allah di hari kiamat, karena 3 orang pertama tersebut tempat kembalinya adalah neraka. Jamaah salat Id rahimahullah. Demikianlah seluruh hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak cukup hanya melaksanakan ibadah, tetapi ibadah tersebut harus juga dengan memurnikan niat kita Allah, tanpa ada niat-niat selain kepada Allah. Maka insya Allah jika kita melaksanakan hal tersebut, maka ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Idul Adha ini khususnya, insya Allah akan menilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah. Terakhir, marilah kita sejenak berdoa. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu
Waalaikumsalam.